Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Usi di acara Ngobrol Nalar. Nah, di episode kali ini kita semua udah tahu mengenai kasus yang baru aja berisik, yang baru juga trending, di mana putusan untuk Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer sudah keluar. Dan seperti biasa, saya tidak sendirian. Saya sudah ditemani oleh sebelah kiri saya sudah ada Prof. Gayus Lumbuun ya Prof ya, sebagai mantan Hakim MA Prof. Halo Prof. Nah, di sebelah kiri Prof. Gayus sudah ada Pak Choudry Sitompul sebagai ahli pidana Universitas Indonesia. Oke, Pak Gayus dan Pak Choudry, kita ngobrolin masalah kasus yang juga lagi trending. Satu republik itu membicarakan mengenai kasus Sambo ini, tapi nggak satu republik ini juga mengerti sebenarnya bagaimana prosedurnya. Nah, pertanyaan pertamanya itu Prof dan Pak Choudry adalah, apakah sebenarnya putusan hakim terhadap Sambo DKK ini yang udah lebih berat dan keputusan terhadap Eliezer yang lebih ringan 1 tahun 6 bulan itu sebenarnya udah mencerminkan keadilan masyarakat? Dari Prof. Gayus dulu boleh Pak? Begini, semua putusan hakim di semua perkara itu jarang sekali yang diterima utuh oleh publik atau disetujui kemudian dikatakan ini adil, ya itu agak agar sedikit. Yang banyak memang selalu menimbulkan pro dan kontra. Kenapa? Karena keadilan yang digunakan oleh hakim ini semestinya keadilan hukum, yaitu disebut sebagai legal justice. Walaupun cuatan dari masyarakat yang kita sebut sebagai social justice itu juga seimbang, ya itu tentu ada perhatian. Tetapi tentunya bagaimanapun kan kalau kita ingat bagaimana undang dibentuk itu sudah mencakup semuanya, mencakup aspirasi masyarakat. Di situ ada naskah akademik. Pak Choudry paling sering diundang ke DPR untuk menyampaikan keilmuannya dalam suatu masalah yang akan dibuat undang-undangnya. Nah, tapi pada prakteknya memang hakim itu bebas untuk menggunakan pendekatan apa saja sejauh itu berdasarkan keadilan, mendasarkan keadilan. Jadi keadilan itu dia tujuan, ya, karena apa? Karena keadilan ini merupakan sentral dari penegakan hukum yang adil, ya, untuk diberikan atau diputuskan. Jadi kalau hakim itu punya 3 elemen juga untuk memberikan keadilan. Yang pertama, kacamata hakim harus kepada undang-undang yang berkepastian untuk sebuah perbuatan yang melanggar hukum. Tetapi ada juga unsur yang lain atau elemen yang lain, itu adalah kemanfaatan. Manfaat apa ketika seorang hakim memutus perkara yang tentu menjadi perampasan kemerdekaan kalau itu menjadi pidana. Bahkan banyak dalam asas hukum disebut hukum itu kejam, ya. Hukum itu lex dura setamen scripta, ya. Lex dura itu artinya hukum yang ini kejam, tapi bagaimana memang itu sudah dicetak seperti itu, telah menjadi skrip seperti itu. Nah, tapi hakim harus menggunakan yang kejam ini sebagai bentuk pembelajaran, ya, kalau toh akan dijatuhkan pidana termasuk yang berat itu, agar orang lain, masyarakat lain tidak melakukan itu lagi. Itu tujuannya hakim dengan sifat melakukan penjaraan, utamanya itu. Oke, Prof. Tapi kan kalau misalnya dilihat ini tuh ada kontras yang sangat besar, Prof. Dari Pak Sambo yang itu hukuman mati dengan Eliezer yang 1 tahun 6 bulan gitu. Nah, banyak juga mungkin nggak tahu, mungkin menurut Prof atau menurut Pak Choudry dulu kita membahas apakah kontrasan ini sudah mencerminkan keinginan masyarakat. Adakah faktor-faktor itu, Pak Choudry? Di dalam ketentuan pidana itu ada 3 aspek, ya. Pertama mengenai perumusan tindak pidana itu sendiri, ya kan. Kedua masalah pertanggungjawaban, ya, apakah seseorang yang didakwa diduga melanggar tindak pidana itu dia bisa dipertanggungjawabkan nggak dengan apa yang dilakukan tadi, yang perumusan yang sudah ini. Yang kedua, yang ketiga itu mengenai penghukumannya. Ya, jadi apa yang saya tangkap yang ditanyakan oleh Usi ini itu mengenai soal yang penghukumannya. Ya, jadi kita nggak persoalkan
kita sudah tahu bahwa seluruh unsur ya yang didakwakan kepada Ferdy Sambo itu berbeda dengan yang didakwakan dengan Richard. Nah, Ferdy Sambo itu selain didakwa pasal 340 pembunuhan berencana atau menghilangkan nyawa dengan berencana, dia ditambah juga dengan ada dakwaan yang alternatif, yang itu alternatif yang pertama yaitu mengenai penghilangan data elektronik sebagaimana di Undang-Undang ITE. Ya, jadi itu ancaman hukumannya itu juga berat, 12 tahun gitu loh. Jadi dia didakwa 2 gitu ya. Nah, beda dengan Eliezer ya, Richard itu ya dia hanya dituduhkan dia itu alternatif ya, dakwaan pertama pasal 340 KUHP, yang kedua itu pembunuhan biasa 338. Dan karena mereka melakukannya bersama-sama ya dihubungkan dengan pasal 55 KUHP penyertaan ya. Jadi dia bersama-sama ya. Jadi tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu lain itu ya, ini bahasanya itu bersama-sama menyertakan. Ya kalau mau keren bahasa Belandanya delneming lah ya gitu ya. Ya tapi ini dengan udah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang baru, kita sebenarnya udah nggak mengacu lagi nih, Prof ya. Nanti ini hakim itu dulu juga kelepotan, itu selalu mengacu ke hukum Belanda ya, KUHP dibuat ini pakai bahasa Belanda. Nah sekarang itu udah di bahasa Indonesia kan, penyertaan bersama-sama. Nah jadi sekarang yang ditanyakan, apakah putusan hakim itu adil atau tidak? Apakah sudah menggambarkan rasa keadilannya? Tadi udah disinggung oleh Prof. Gayus bahwa ada keadilan hukum dan ada keadilan sosial itu. Nah, yang dibarangkan, loh ini masyarakat bilang, wah ini ringan, yang ini berat gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang terpenting bahwa kan di dalam ketentuan pidana penghukumannya itu ditentukan dari 1 hari yang paling ringan 1 hari ya sampai dengan hukuman mati. Itu yang paling berat ya. Jadi ada hukuman penjara ya paling lama 20 tahun, atau hukuman seumur hidup, atau hukuman mati. Ya itu 3 itu, ya, itu paling berat. Nah sekarang gimana ukurannya? Ya tadi Prof. Gayus ini mantan hakim itu ya kan, sebenarnya hakim itu dia tuh punya insting ke-6. Nah hanya ya hakim di tingkat yang pertama dia kontak langsung dengan para pihaknya di situ, apakah terdakwa, saksi, penuntut umum, penasihat hukum ya. Jadi dia secara kontaknya itu. Nah sekarang rasa keadilan itu juga, Prof tolong dikoreksi ya, itu karena insting itu. Tetapi ya kita mesti ingat gini, di dalam ketentuan itu hakim itu dilarang mempidana orang, menghukum orang ya kalau dia nggak punya keyakinan tanpa ada 2 alat bukti yang sah, yang sebagaimana diatur 180 KUHP itu ya. Tapi saya kira ini bukan karena bukan kuliah hukum pidana ya, jadi saya nggak dia ya. Jadi saya ini karena bahasa umum. Jadi ada 1 alat bukti yang namanya ya petunjuk. Itu ada 5 alat bukti ya, saksi, surat, ahli, keterangan terdakwa, dan petunjuk. Petunjuk ini itu ya adalah memang miliknya hakim. Ya hakim itu ya dalam bahasa Belanda itu dulunya atau bahasa Indonesia itu adalah pengetahuan hakim. Apa itu pengetahuan hakim? Dia mempunyai opini sendiri ya terhadap pembuktian ya. Ini kita bicara bukti ya. Ya, jadi saksinya, ahlinya, suratnya, benda-benda atau barang-barang yang terkait dengan ini termasuk ahli itu ya dilihat ininya hubungan satu dengan lainnya, termasuk misalnya TKP gitu loh. Ya kan? Jadi itu hakim itu ya kan di situ ininya instingnya. Oh, ini orang karena begini, kesulitan di dalam pasal ini kan berencana. Ya kan, bukan pembunuhan biasa. Ini berdebat lah antara penuntut umum dengan penasihat hukum. Nggak ada unsur perencanaan, itu terjadi begitu aja
ya karena terdakwa Ferdi Sambo itu emosi mendengar laporan dari istrinya. Tetapi kalau dilihat rencananya itu kan dia udah ketemu dulu, rapat dulu ya. Jadi ada waktu yang jeda ya untuk memikirkan tindak pidananya bagaimana dilakukan dengan cara. Nah, kalau dengan kita ikutin bersama, mereka tuh sudah ada pengertian satu sama yang lain ya, antara pelaku-pelaku yang ini gitu ya, sesuai dengan perannya masing-masing. Nah, jadi sekarang kita nggak usah mempermasalahkan karena semua orang bilang, kecuali penasihat hukum dengan terdakwanya ya semua orang ahli hukum ya dan publik udah menganggap dia memang terbukti ya menurut hukum dengan alat bukti yang sudah diajukan itu dia melakukan pembunuhan, menghilangkan atau merampas nyawa orang lain dengan berencana. Itu nggak masalah. Yang dimasalahkan itu mengenai penghukumannya. Nah, penghukuman itu mulai ada reaksi ketika jaksa mulai melakukan tuntutan hukumannya. Itu berbeda-beda. Sekarang patokannya apa? Yang seperti Prof. Gayus bilang, ya. Jaksa punya politik hukum sendiri ya, dan jaksa itu juga supaya USI dan publik lain itu bukan hanya karena penuntut umum, itu jaksa itu satu kesatuan. Jaksa yang dimaju di pengadilan, jaksa yang ada di kejaksaan sampai dengan jaksa agung, dia itu jaksa. Nah, sekarang politik hukum penghukuman itu ya itu ada di institusinya. Ya, bukan di penuntut umumnya di situ. Penuntut umum itu melaksanakan hasil rembukan. Jadi hasil rembukan lah, bukan perintah atasan lah. Ya, mungkin itu juga instruksi atas. Dihukum sekian udah itu. Ya, katakanlah itu musyawarah mereka menunjukkan politik hukum. Nah, politik hukum kejaksaan itu apa? Pertama-tama kita lihat teori hukum pidana. Ya, sekarang dengan diberlakukannya Undang-Undang 1 Tahun 2023 atau KUHP nasional atau KUHP baru. Tujuan dari pemidanaan itu bukan balas dendam, tapi yang seperti yang disebutkan Prof itu pemanfaatannya. Ya, pemanfaatan. Pasti memang harus menunjukkan kepastian hukum. Ya, dia harus berkeadilan. Ya, dia harus bermanfaat. Ya kan? Ya, jadi ada manfaatnya. Hakim mutus kalau nggak ada manfaatnya. Ya, itu di blending. Ya, di blending dicampur gitu dari ketiga unsur itu. Ya kan? Dia melihat ya bahwa pembunuhan menghilangkan nyawa anak itu mesti diingat itu melanggar hak asasi, ya kan? Ya, dia menghilangkan orang itu melanggar hak asasi, hak untuk orang hidup, ya. Nah, sekarang yang saya katakan tadi hukuman yang dicantumkan oleh undang-undang yang tadi dari 1 tahun sampai yang paling berat hukuman mati. Sekarang bagaimana kita mengukurnya itu, ya kan? Nah, kita juga harus katakan bukan membandingkan ya, kita merujuk kepada keputusan-keputusan yang terdahulu, pantasnya berapa ya orang seperti itu ya, itu rujukannya, tapi rujukan itu tidak pasti. Dan satu hal lagi yang buat USI ketahui, hakim di Indonesia yang seperti Pak Lumbun ini dia itu merdeka ya, dia independen, nggak bisa dipengaruhi termasuk putusan hakim yang terdahulu. Kalaupun ada ya jurisprudensi, dia hanya menunjuk aja gitu. Dia hakim-hakim merdeka. Apalagi ini bertiga majelis. Ya, ini perasaan hakim, ketuanya lain, anggota satu beda. Jadi itu ini. Jadi kita mulai dari penuntutan. Sekarang jaksa itu menuntutnya patokannya apa? Ya kan? Dia patokan selain itu, dia akan menuju ke tuntutan-tuntutan yang sebelum-sebelumnya. Tapi sebentar, Pak Cudri. Tadi menarik masalah ke hakim itu sebenarnya merdeka. Ke Prof. Gayus. Tadi kan bilang Pak Cudri itu kalau misalnya hakim itu sebenarnya merdeka, nggak ada efek dari mana-mana lah untuk kalau misalnya tidak dipengaruhi misalnya gitu kan. Tapi bagaimana tentang istilah street justice, Prof. Gayus? Kalau misalnya street justice kan berarti ada dari netizen ya, kalau misalnya kita bilang sekarang desakan-desakan oleh publik bahwa justice for Joshua Huta Barat gitu. Nah itu bagaimana Prof, kalau misalnya kita izin dulu Pak Cudri ke Prof Gayus mengenai hal itu tersebut. Yang disebut citizen kebebasan atau gerakan itu memang netizen itu ya. Netizen itu terdiri dari 2 kelompok. Yang pertama, kelompok yang tahu betul persoalannya, dia mengerti dan dia memberi masukan, itu yang saya sebut sebagai kelompok social justice.
Itu diatur di pasal 5 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman ya, Undang nomor 48 tahun 2009 yang terakhir. Nah itu memang diamanatkan kepada hakim itu untuk memperhatikan apa suara masyarakat dalam putusannya. Harus diperhatikan. Iya, wajib diperhatikan bagaimana aspirasi masyarakat. Nah tetapi kalau dikatakan straight justice tadi itu berbeda. Itu orang yang tidak tahu masalah, dia membuat satu gerakan di jalanan ya. Seringkali orang menyebut kalau dari FISIP UI itu ada Pak Kusuma itu ya itu mengatakan street justice itu adalah geng pita kuning ya, dia menyebutnya seperti itu. Kemudian yang memberitakan juga ada the yellow newspaper. The yellow newspaper. Ya, itu istilah Pak Kusuma ya, dia mengatakan itu. Dia aktivis ketika itu dari FISIP UI. Nah, berangkat dari sana, maka hakim tidak boleh terpengaruh apapun sebenarnya. Kalau social justice memperhatikan itu amanah pasal 5 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, memperhatikan, merespon, ya itu wajib itu, untuk menyandingkan dengan legal justice. Keadilan hukum yang memberi keadilan. Hukum itu sudah ketika dibangun, dibentuk, ya itu sebenarnya sudah beberapa unsur keadilan. Bahkan HAM ada di situ. Kita membentuk itu memanggil berbagai kalangan, termasuk naskah akademik. Tempatnya Pak Putri Sitompul ini sudah dipanggil, diundang itu. Mari Pak, sampaikan Bapak mengenai masalah ini. Contoh saja kalau kita membuat undang-undang pornografi dan porno aksi, itu nggak mudah. Porno aksinya gampang. Harassment sudah cukup, itu sudah pidana. Tapi kalau grafis itu kan ada di pikiran orang, kebebasan untuk melakukan satu aktivitas grafis ya. Nah itu sulit, makanya ketika saya di sana, ketika saya menjadi anggota pansus, kita ke Afrika loh. Kita kembali ke Afrika, di mana yang disebut porno apa tidak itu yang dilihat oleh mata. Jadi ketika ada satu tradisi adat, memang mandi itu terbuka, di sungai itu terbuka. Kalau dikatakan apa enggak, tutup saja pakai pagar, nggak nyaman katanya. Nah bagaimana penduduk lokal juga melihat, yang pria melihat, oh biasa saja, itu dia akan terbiasa. Tapi ada juga aturan, kalau dia menatap tidak boleh, melihat biasa. Menatap atau sudah lewat balik lagi lihat, itu kena adat, kena sanksi adat, sampai dengan mengusir dari kampung itu. Nah itu yang kita olah menjadi undang-undang, kan tidak mudah itu. Maka kita perlu kajian akademik, kajian lapisan masyarakat yang kita sebut sebagai dengar pendapat umum. Mendengarkan publik berbicara apa, baru jadi undang-undang. Jadi kalau kita mengatakan undang-undang itu apa sudah ada keadilan? Sangat ada. Bahkan HAM ada di situ, kita harus melekatkan itu. Ini kan konvensi PBB. Semua aturan di negara anggota ini harus memperhatikan konsep hak asasi manusia. Nah, tetapi pada prakteknya itu tidak mudah. Hakim juga manusia biasa. Hakim juga merasakan bagaimana menderitanya sebagai masyarakat. Dalam kasus Sambo ini ya. Dalam kasus Sambo ini. Maka tidak heran tadi kalau Mbak Usi menanyakan apakah ada gejolak di masyarakat. Pasti. Nah, gejolaknya memang kalau dari 5 terdakwa di perkara ini, ada dua undang-undang yang ditempatkan untuk memeriksa. Satu undang-undang tentang pembunuhan berencana, satu tentang perusakan barang yang masuk pada undang ITE itu ya, alat yang digunakan untuk komunikasi ini dirusak. Itu ada 2, disebut sebagai obstruction of justice ya, menghalang-halangi proses penegakan hukum. Ada 2 itu, maka karena tadi Pak Kudri sudah tepat sekali, Sambo termasuk dua-duanya bertanggung jawab. Eliezer hanya 1, yaitu pidana lingkupnya. Ada kontras di situ ya di sini. Nah publik itu kadang-kadang tidak melihat ini, dia tidak melihat teknis yuridis namanya. Dia tidak melihat teknis yuridis, tapi dia hanya melihat, dia dengar saja. Maka timbul keadilan. Jadi kalau menghitung ini, saya perhatikan kuat sekali. Kuat sekali berbagai elemen masyarakat yang memang bergabung-gabung untuk mengirim bunga, memberi support dengan bunga. Segera ini, semoga ini diringankan hukumannya. Nah itu termasuk bagian dari social justice sebenarnya. Tapi kalau tadi Mbak Usi tanya, straight justice itu berbeda sekali, dan itu ya mestinya tidak boleh muncul ya. Itu karena orang tidak tahu saja, emosional tinggi ya, enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi dipengaruhi, Prof? Iya, dia mempengaruhi secara tidak profesional ya. Kira-kira ke hakimnya apakah beliau ya, kita bilang beliau memutuskan vonis ini tuh ada karena street justice, bukan yang sosial tadi? Dua-duanya ada, dan kita tidak bisa membedakan itu. Tapi kalau kita mencoba menentukan yang mana, kalau social justice itu menyampaikan dengan santun.
dia menyampaikan dengan dia kirim bunga itu santun. Berbagai cara, tapi kalau Sederajat itu maki-maki ya. Kalau kita baca di misalnya live text atau chatting di teks itu marah-marah itu banyak sekali. Saya juga salah satu kalau beli komentar dikomentari jelek, ya nggak apa-apa. Saya bilang saya nggak peduli, saya ini pengamat sekarang. Jadi artinya kalau saya mengamat ya itu pendirian saya. Saya mau dihina juga tidak jadi sampah. Saya bilang saya dimuliakan, disanjung juga nggak jadi rembulan. Itu istilah pujangga. Jadi saya bilang silahkan nggak apa-apa. Itu saya maafkan. Nah, tetapi dalam kajian kita untuk mengenal keduanya itu cirinya. Yang satu memang memberikan masukan yang positif, tapi yang satu memang berbeda. Itu saja bedanya. Tapi dua-duanya bersemangat untuk sesuatu keperluan mereka yang di pandangan mereka itu ini dukungan moral ya, ini emosional ya, sifatnya memang tidak untuk dirinya. Bahkan mereka nggak punya kepentingan karena mereka itu bukan keluarga, bukan apa itu. Mereka itu memperjuangkan apa dia yakini, bahwa dia itu diberi perintah, dia bunuh itu karena perintah. Padahal kalau kita melihat undang-undang ya sebagai legal justice, pasal 51 ayat 2 itu perintah yang tidak memiliki kewenangan disebut sebagai perintah tidak sah. Artinya yang melakukan dihukum. Nah, seperti itu. Nah, itu peperangan hakim di situ. Peperangan legal justice atau social justice tadi itu peperangan batin dari hakim, apalagi kalau harus menuntut hukuman mati. Tadi saya tertarik Pak Kudri mengatakan kan itu melanggar HAM, begitu kan? Nah, memang itu melanggar HAM. Di Undang-Undang pasal 28 kita konstitusi jelas mengatur itu bahwa hukuman mati, hidup dan kehidupan, kehidupan itu memang menjadi satu hak yang tertinggi ya, tidak boleh cabut oleh siapapun dan bentuk apapun, termasuk pengadilan nggak boleh. Tetapi 2 kali diuji itu di MK, 2 kali disebutkan masih relevan untuk Indonesia dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Itu bunyi putusan Pak Mahfud ketua memimpin dan Pak Jimli menjadi ketua. Persoalannya apa? Orang kampus bergerak ya, dia mengatakan ini sudah tidak masalah lagi, di semua negara sudah terjadi. Maka pada pansus revisi KUHP merubah itu. Ya. Merubahnya dengan bersyarat seperti di negara. 10 tahun kalau berkelakuan baik, maka dia bisa diturunkan hukuman itu. Nah, ini kajian baru. Kelakuan baik seperti apa? Apakah dengan duduk manis di LP itu kelakuan baik? Tentu tidak. Banyak persepsinya seperti itu. Ya, dan itu harus dikaji oleh para akademisi untuk bisa menentukan bahwa yang disebut kelakuan baik dalam konteks bisa mengurangi hukuman. Hukuman ini kan dipimpin oleh yudikatif. Apakah boleh eksekutif melakukan hal yang berubah? Karena remisi dan sebagainya itu kan ada di eksekutif itu. Nah, sekarang dibuat hukum. Kalau dihukumkan itu berlaku untuk semua kalangan, eksekutif, yudikatif, legislatif harus mentaati itu. Nah, ini menarik masalah KUHP baru ya Prof ya. Balik lagi ke Pak Cudri tadi, tapi mau sedikit aja nanya ke Prof. Apakah putusan Pak Cudri juga, apakah putusan hakim untuk Sambo, Eliezer, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf itu udah yang terbaik, Prof? Dan Pak Cudri, kita coba Prof. Kita tidak bisa memastikan bahwa ini baik atau tidak apa yang diputus oleh hakim ya. Yang ada adalah kita hormati itu, kita lakukan. Bahwa nanti kita merasa berbeda, ada upaya-upaya hukum lain, ada banding, sarana itu disiapkan oleh pemerintah atau mau upaya hukum lain, atau menguji juga, menguji undang-undang digunakan itu apakah sudah relevan, masih relevan apa tidak. Misalnya konsep elemen niat dan motif. Semua tindak pidana yang dilakukan orang itu harus memenuhi 2 ini. Artinya dia adakah niat itu, adakah dia ada motif di balik itu semua diuraikan. Nah, dalam perkara Sambo, majelis hakim menyebutkan karena motif tidak masuk dari
menjadi satu dengan delik, yaitu deliknya adalah delik pembunuhan berencana, maka ini kami abaikan, kami kesampingkan bunyinya. Nah, ini persoalannya apa? Secara doktriner memang sebenarnya ada dua kelompok, ada yang memandang unsur cukup, ya 340 itu kalau unsurnya mempersiapkan untuk melakukan pembunuhan berencana itu sudah nggak perlu ditawar lagi. Tetapi ada kelompok lain bagaimanapun ya harus diketahui motif apa sih. Kalau nggak motif kan lucu. Satu konsep hukum yang digagas oleh von Bury itu mengatakan itu disebut sebagai teori mutlak, ya, syarat mutlak. Teori mutlak ini tidak pernah ada akibat tanpa sebab. Nah, kalau motifnya tidak ada, itu menurut von Bury, von Chris, itu dianggap trigger, itu dianggap ya kesampingkan saja. Justru perbuatan dikesampingkan menurut mereka di zaman itu, ya. Itu mereka mengatakan sebagai conditio sine qua non. Conditio sine qua non itu apa? Itu menganggap sesuatu yang hilang, kata dia. Satu yang hilang, ya, dianggap sudah tidak ada. Artinya apa? Kalau sudah memutuskan bahwa tidak perlu ada sebab, ya akibatnya pun hilang juga. Seperti itu kan gurauan. Kondisi Nukwaran itu gurauan sebenarnya. Itu ejekan, ya, bahwa kalau kamu tidak menggali dengan tepat dan bisa mengenai penyebab dia berbuat, motif, ya seperti kita punya pacar, udah lupakan aja. Nah, gitu. Oke. Berarti bukan terbaik atau bukan nggak baik, ya, Prof, ya, lebih ke arah menghormati berarti. Nah, kita lanjut ke Pak Chudri mengenai tadi, Pak, sebelum kita mengawali pertanyaan berikutnya, menurut Pak Chudri, apakah keputusan hakim ini adalah yang terbaik? Ya begini, pertama-tama memang saya sepakat dengan Prof Gayus. Ini kita nggak bisa bilang putusan ini terbaik atau tidak. Artinya pertama, dia putusannya itu tepat secara memenuhi unsur dan adil nggak dalam memutul itu. Itu saya kira. Jadi terlepas nih. Nah begini, tadi saya kan baru sampai dengan politik hukum penuntutan dari jaksa. Dia patokannya Pak menuntut. Dia akan menunjuk, ya, merujuk kepada tuntutan-tuntutan yang pernah dilakukan oleh kejaksaan dan putusan-putusan yang pernah perkara yang hampir sama, ya. Di dalam hukum pidana itu nggak ada analogi. Jadi perkara yang satu dengan perkara itu nggak boleh disamakan analogi itu, ya. Tetapi merujuk boleh. Tadi kan dikatakan bahwa hakim itu ya wajib mengikuti rasa keadilan yang ada ini, ya. Rasa keadilan masyarakat itu bahwa putusan-putusan yang lama udah dianggap given, udah diterima. Ya, masyarakat udah menerima bahwa putusan-putusan yang berencana minimal berdasarkan itu di atas 10 tahun. Ya, itu udah dianggap itu satu keadilan yang dibilang social justice itu. Nah, sekarang lebih kenapa misalnya lebih? Terus yang satu kenapa kurang? Nah, kita bicara di sana. Kenapa dia dihukum maksimal mati? Ya, karena pertama Ferdy Sambo itu dia adalah aparat hukum, ya, yang mempunyai kewenangan untuk, ya, menegakkan ketertiban dan kedisiplinan Polri. Ya, bahasa sehari-hari polisinya polisi. Loh, kenapa dia melanggar? Itu satu. Terus kedua, kok dia sebagai atasan yang jenderal yang sudah ini mau membunuh ajudannya sendiri karena kesalahan. Yang kesalahannya belum tentu terbukti. Ini baru duga, itu satu. Ketiga, bahwa dilakukannya itu, ya, dibunuhnya itu, ya, dihilangkan atau dirampas nyawanya itu dianggap keji, kejam. Dengan ditembak berkali-kali. Ya, orang yang tidak berdaya di depan seperti hewan gitu, ditembak berkali-kali. Keempat, ya, di dalam menutup tindakan pidananya dia melakukan kebohongan, ya, dengan menggunakan kewenangan yang dia ada punya. Ya, itu kan bisa merusak, ya. Iya, dia kewenangan dia sebagai provos itu, ya, ini dia itu adalah pejabat yang paling tertinggi, ya di lingkungan polisinya polisi. Itu disegani oleh bukan hanya jajaran di bawah divisi propam, tapi divisi-divisi lain juga menghormati, takut, ya bukan takut lah, hormat lah, sungkan. Jadi dia bisa itu yang keempat, ya. Yang kelima,
dia berbelit-belit ya membuat cerita ini, dia membuat skenario itu ya. Jadi itu yang memberatkan, dianggap hukuman maksimal. Ya udah, kalau orang kayak begini dianggap dia itu nggak insaf apa yang dia pernah lakukan. Nah jadi kan saya kembali, ya kan, tujuan pidana ya sebelum diberlakukan undang-undang, dan walaupun kita pakai teori-teori klasik ya yang itu bahwa hukuman pidana itu tujuannya untuk membalas dendam. Ya, karena orang udah dirugikan, dia mesti ini gitu ya. Tapi itu bergeser makin korektif. Ya, dia artinya korektif bahwa dia sebagai anggota masyarakat sudah merusak keharmonisan masyarakat, dia harus diperbaiki dengan cara dia harus menginsafi perbuatannya itu salah, dia harus disekolahkan di lembaga pemasyarakatan, ya itu gitu. Nah, jadi dari variabel-variabel ini, ya kan, itu diambil hukuman maksimal oleh, tetapi antara penuntut umum dan hakim itu ada kesamaan, akan dihukum berat, ya kan. Sebenarnya bedanya hukuman mati dengan hukuman seumur hidup itu hampir ini, karena dalam pelaksanaannya ya nggak semua orang terpidana hukuman mati langsung dieksekusi. Dia menggunakan berkali-kali gerasi. Nah, menurut undang-undang pemasyarakatan, yang terpidana mati yang mengajukan gerasi itu nggak bisa dieksekusi. Ini dengan ya baik peraturan yang lama dengan, karena undang-undang gerasi itu masih berlaku. Dan untuk ya, gerasi itu diajukan kepada presiden, yaitu grace, pemaafan gitu ya. Presiden dalam untuk menerima atau menolak keputusan gerasi, dia nggak bisa, dia menanya kepada Hakim Agung, ya, Ketua Mahkamah Agung, ditanya kepada Kejaksaan, gimana Anda setuju nggak kalau ini diampunin? Ini pengampunan gitu, itu ya. Jadi kembali lagi, adil atau tidak adil, ya kan? Nah, menurut hakim ya dia mungkin apakah dia menyerap rasa keadilan atau dia mempunyai keadilan itu sendiri. Hakim itu yang saya katakan, dia punya insting keenam. Pak Prof. Gayus dia punya insting keenam. Dia mau jatuhkan berat atau ringan itu. Satu hal lagi, ya, hakim itu dia bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena keputusan hakim itu keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi hakim itu ya memutus itu, dia harus karena membawa amanat dari Tuhan, di konsepnya gitu loh. Ya, makanya akhirnya hakim itu akan mempertanggungjawabkan. Ya, Prof, ya, itu dia oke, dia mau ngambil keputusan apakah berdasarkan keadilan mengatasi undang ini atau karena ada hal lain. Hal lain yang tadi Usi katakan, street justice, media, udah ini gitu loh. Terus belum lagi ada ya pengaruh-pengaruh kayak itu, kalau istilahnya Pak Mahfud ada gorong-gorong. Ada gorong-gorong. Ya, yang itu ya. Itu ada penekanan. Wah, saya kira ini Prof. Gayus boleh cerita. Kalau dia megang perkara yang besar, ditekan kiri, ditekan kanan, di lobi kiri, di lobi kanan. Wah, banyak gitu loh. Kalau yang nggak kuat-kuat imannya, ya. Tapi kayaknya Prof. Gayus ini aman sampai pensiun. Ya. Artinya dia independen. Dia merdeka, bebas bisa menentukan. Nah, persoalannya, kenapa ada terdakwa yang lain nggak sama dihukum mati? Katakan PC. PC itu secara physically dia nggak ngikut itu. Tetapi dia anggap dia yang memicu. Ya, ini kan dia yang memicu. Nah, sebenarnya kuncinya ini, sebenarnya menurut saya mesti didengarkan juga penasihat hukumnya. Ya, kalau ini ya. Kalau memang kita tidak katakanlah berempati, kita berempati kepada Ibu Putri, kok dia nggak ngapa-ngapain, katanya dia korban perkosaan, kok dihukum seumur hidup dia? 20 tahun, iya kan? Kalau colang buktiin, memang itu ada pemerkosaan. Ya, hakim sama jaksa itu berkeyakinan nggak ada pemerkosaan, mungkin ada kontak. Ya, kontak itu. Jadi satu, Ibu Putri itu dianggap dia yang memicu, yang memberikan cerita bohong, sehingga suaminya itu mata gelap. Ya wajar kalau memang ada seorang suami mendengar istrinya diperkosa dan yang memperkosa itu bawahannya dia.
yang tiap hari. Ya pantas kalau misalnya, tapi kan mesti dibuktikan. Menurut hakim itu tidak ada fakta sedikit pun yang menunjukkan ke arah itu. Bahkan hakim, ya walaupun banyak orang bilang, dia bilang itu adalah sakit hati. Nah, saya publik, kecuali jurnalis yang mengikuti langsung, kita nggak tahu ini kenapa hakim itu. Nah, hakim itu dibilang kalau menurut proses hukum dia ngambil kesimpulan sendiri. Oh, hakim boleh berkesimpulan, dia punya petunjuk. Ya, ada alat yang namanya bukti alat petunjuk. Itu yang disebut namanya itu apa namanya pengetahuan hakim. Pengetahuan hakim itu keyakinan dia, analisa dia. Ya kan? Ya nggak bisa diganggu gugat, termasuk istrinya hakim, nggak bisa. Wah Pak, itu oh di televisi nggak bisa. Tapi nggak tahu, Prof ini pengalamannya ada nggak istri mempengaruhi nggak ini dia? Ya ini teorinya, nggak ada siapapun kecuali Tuhan yang bisa mempengaruhi dia. Ya itu karena ada ini. Nah jadi kembali kepada putri itu gitu. Sekarang bagaimana dengan Kuat dengan si Ricky Rizal? Ricky Rizal ini sebenarnya dia di tempat dan waktu yang salah. Ada kejadian itu. Kenapa di tempat dan waktu yang salah? Dia nggak bisa mengelak. Pertama dia bisa mengelak. Waktu diperintah untuk campur tembak. Saya nggak kuat dia bilang. Tapi artinya nih. Tetapi kalau misalnya dia dihukum berat karena dia menyimpan misalnya senjatanya, seolah-olah udah dipersiapkan. Kemudian dia membujuk si korban ikut ke dalam kepada ini. Dianggap, tetapi itu kan di atas perintah. Betul Prof bilang, ya menurut pasal 51 dan 52. Ya, perintah atasan tidak sesuai dengan hukum. Tetapi sebagai ajudan itu sulit. Ya kan, sulit dia membebaskan secara psikologi. Tetapi menurut pendapat saya, secara ininya, mentalnya dia, pikirannya dia, ya kalau misalnya bahasa hukumnya itu mens rea, dia nggak ada mens reanya. Walaupun bersama-sama penyertaan. Jadi penyertaan itu macam-macam nih tipenya. Ada orang yang melakukan penyerta juga. Ada yang ikut membantu, ikut juga. Ya, dia yang menyuruh, ikut juga. Jadi si Ricky Rizal ini ya, karena dia di tempat dan waktu yang salah dia ini. Dia tugasnya itu beda dengan si Kuat. Kuat itu siapa? Supir itu kok punya peran yang begitu ini. Itu kenapa dia kembali sekarang ke Eliezer. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Kenapa dihukum 1? Jadi kemarin dulu waktu saya ditanya, saya Prof berpendapat si Richard itu memang harus dihukum seringan-ringannya. Kenapa? Pertama, ya dia memang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi Kobar yang menjadi penyerta keadilan atau justice collaborator. Itu menurut undang-undang dia harus ya hukumannya lebih ringan dari pelaku yang lain. Ya, cuman sayangnya undang-undang nggak nentuin ringannya berapa, setahun, sebulan, semenit. Nah di situ lagi bermain lagi hakim. Kalau hakim dia memutus berat ringan, dia karena ada hal yang lain tanggung jawab dia di akhir nanti gitu. Itu. Jadi kalau itu satu. Kedua yang saya katakan, kenapa harus dikumpulkan? Kalau tidak karena si Richard, perkara ini mendak number. Ya, artinya perkara ini tertutup, nggak tahu ini. Dia bukannya tanpa resiko. Richard itu dia mau bongkar. Kita tahu kalau memang bahwa Ferdi Sambo itu istilahnya DKK. Apa DKK? Dan kawan-kawan. Wah, itu. Ini sebenarnya semakin seru. Iya kan? Jadi saya kira bagaimana? kita harus hormatin. Kita itu maksudnya masyarakat seluruh Indonesia ya harus memberi penghargaan setinggi-tingginya. Kalau nggak dia, ini kita bertengkar terus nih. Ya, ini ibu ini gitu. Jadi cuman satu hal lagi Prof, ya menurut saya hakim ini dia sudah melaksanakan secara peradilan itu udah baik. Cuman satu yang menurut saya nggak tahu karena nggak alasan apa, karena kealpan dia tidak memanggil atasannya langsung Ferdi.
yang menangani waktu itu, Irwasum. Dia tanya, anak buah kamu bisa begini kenapa? Kesalahannya ada di situ. Supaya kita tahu motif, ya, apa sih the actual real dari perbuatan ini apa? Sampai sekarang kan ini kayaknya masih tanda tanya. Terus saya bilang juga, kalau Ibu Putri itu dihukum 20 tahun semata-mata karena mengikuti anjuran suaminya. Kan udah kamu bilang begini. Dia percaya sama suaminya. Dia bosnya polisi, bosnya serse. Iya kan? Dia percaya. Di situ makanya saya bilang, Ibu Putri, ya kalau dia mau keadilan untuk mendapat yang meringan, dia harus cerita sebenar-benarnya apa yang terjadi. Ya kan? Dia harus ceritain. Ya, saya ngomong berbohong ya karena saya percaya sama suami saya. Misalnya. Karena semua orang ya bukan hakim aja, semua republik ini kecuali DKK itu ya bahwa memang itu pembunuhan yang berencana dan nggak masuk akal ada pemerkosaan. Kalau ada kontak fisik mungkin, tapi kontak fisik itu apa? Karena kekerasan atau karena bahwa tidak ada kekerasan, kata lain suka sama suka misalnya. Ya itu kan gini. Ya, tapi kalau sama sekali nggak ada kayak gitu. Nah, Prof gini ya kan semua kejahatan, ya kan tidak ada tanpa motif, kecuali kealpaan. Ya, semua kejahatan yang sengaja, yang offset, itu harus seminimal. Tetapi di dalam perumusan tindak pidana nggak diatur motifnya untuk apa. Cuman memang ada sebab akibat. Tapi apakah motif ini akan meringankan? Disitulah permainan keadilannya hakim. Permainan yang mulia. Ya, ini saya dulu kalau ketemu Prof Gayus di kantornya nggak bisa, Prof. Yang mulia. Wah. Nah, ya kan? Ini masih seru banget. Mungkin nanti akan ada segmen kedua atau misalnya kita lanjut lagi, Prof dan Pak Cundri. Closing statement, Prof, Pak Cundri, mengenai what's next dan apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini ya, yang udah berbelit-belit beberapa bulan ini, apa yang bisa kita pelajari dan kira-kira apa selanjutnya dari hasil setelah putusan ini? Closing statement saya itu banyak merujuk apa yang Pak Kudri ini sampaikan sebenarnya, yaitu tadi tegaskan kenapa tidak minta keterangan atasannya. Itu salah satu ketentuan juga bahwa tidak istri kadang-kadang karena istri terlibat juga seorang yang terdekat yang bisa mengerti dan apa yang terjadi ya, karena kalau tidak dia akan kehilangan motif ya. Motif dan niat itu menjadi satu kesatuan, itu dua elemen yang menjadi satu disebut sebagai syarat dasar dari bisa menghukum orang karena berbuat kejahatan pidana. Nah, oleh karena itu what next tadi. Nah, kita ini akan melihat kelanjutannya. Tentu kalau di 5 orang, yang 4 orang ini dipastikan banding bahkan selanjutnya. Tapi kalau Eliezer mungkin tidak ya. Nah, apa yang terjadi kalau Sambo banding dan kemudian memang dia tidak dieksekusi selama 3 tahun. Di tingkat yudek juris ya, tempat MA itu mengadili putusan hakim ya, mengadili putusan hakim, bukan orangnya saja. Nah, itu ada satu konsep yang mengatakan apabila tidak lengkapnya pertimbangan hakim, itu ada satu tindakan yang disebut sebagai onvoldoende gemateveer. Artinya apa? Hakim memandang kekurangan pertimbangan hukum yang lengkap ya. Itu hakim akan menggunakan kewenangan hakim yudek juris dengan kewenangannya sendiri dengan mengatakan mengadili sendiri. Artinya membatalkan semua putusan itu, tidak berarti batal putusannya. Putusannya bisa tetap, bisa tambah berat atau bisa tambah ringan. Nah, ini resiko yang harus diperhatikan oleh masyarakat, harus tahu ini. Jangan nanti kalau hakim agung itu merubah menjadi ringan, wah ini ada apa. Nah, karena ini ya mekanisme dari teknik yuridis dimungkinkan kalau ada hal yang kurang dipertimbangkan di bawah. Maka ini yang perlu diperhatikan. Tadi Pak Kudri sudah sangat bagus itu menemukan pemikirannya bahwa iya saya baru terpikir kenapa nggak mengundang atasannya untuk bagaimana sih si anak buah Anda bahwa bintang 2 ini sehari-harinya seperti apa. Kok tiba-tiba ada pikiran. Nah, saya katakan tadi kalau ada seorang Von Buri mengatakan ya
bahwa tidak ada disebut sebagai teori syarat mutlak. Syarat mutlak kalau ada akibat pasti ada sebabnya. Dan ini digunakan oleh ketika kopi sianida, pimpinan penyidik ini bernama Krisnamurti. Kita itu Kombes sekarang sudah bintang 2. Dia mengatakan, dia di UI juga, dia kuliah di kajian ilmu kepolisian di Salemba S2. Saya memang tidak menemukan satu alat bukti yang tepat seperti kamera katanya, karena tertutup tanaman hias. Tetapi saya menggunakan ini. Von Bury mengatakan tidak pernah ada akibat orang mati karena racun ini tanpa sebab. Jadi saya menggunakan teori ini untuk saya tahan tersangka. Sekarang ada bersama saya tanggung jawab bahwa tindakan saya itu didukung oleh ketentuan hukum, walaupun itu sifatnya bukan hukum positif, tetapi disebut sebagai doktrin, sebagai hukum formil, ketentuan formil, itu doktrinnya. Ini doktrinnya, ditahanlah si Jessica. Dan ternyata hakim memutus 20 tahun dengan keberanian dari seorang penyidik ini. Itu ditulis secara khusus juga itu. Bagaimana seorang penyidik mengambil risiko jabatan untuk melakukan penahanan walaupun belum ada alat bukti yang sah satupun. Gitu. Oke, Prof, berarti what's next-nya mungkin bisa jadi akan ada banding dari keempat ini ya, kecuali Eliezer itu, dan mungkin yang masih jadi whole adalah sama kayak Pak Kudri tadi, kalau misalnya kok atasannya Pak Sambo ini nggak dipanggil gitu ya, Prof ya? Itu kunci yang ditemukan hari ini. Yang ditemukan hari ini ya. Oke, untuk Pak Kudri singkat saja Pak, kira-kira apa yang dapat kita pelajari dari sini dan what's next Pak? Ini belum berakhir, drama ini belum berakhir. Drama ini belum berakhir. Ini baru season 1. Walaupun season 1 itu episode 1, 2 sampai gitu. Masih ada season 2 ya, banding. Ya, ada season 3 yang namanya kasasi. Ya, itu yang normal. Ada jalur ya proses yang nggak normal, peninjauan kembali. Ya, jadi banding dan kasasi itu namanya upaya hukum. Upaya hukum itu para pihak dia nggak menerima putusan hakim, dia melakukan upaya, namanya upaya hukum. Upaya hukum itu bisa banding dan kasasi, itu yang normal. Yang tidak biasa, jadi yang spesial telurnya 4. Ya karena begitu. Ya karena dibilang ini PK ini adalah upaya hukum luar biasa. Jadi kalau martabak itu telurnya 4 gitu. Ya. Telur bebek ya, Pak. Ya. Itu PK Herzening atau peninjauan kembali. Itu ada lagi yang namanya nanti gerasi. Gerasi pengampunan presiden itu tadi. Jadi masih ada season itu loh. Terus apa gitu ya? Kita juga nggak tahu apa sih keyakinan hakim ya dalam perkara banding dan kasasi itu loh. Ya kita. Tetapi untuk yang pertama yang sekarang ini ya, saya kira ini hikmah daripada ini semua ya, kita nggak bicara teknis. Bahwa kan orang bilang, oh sekarang hukum itu tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tetapi kan faktanya tidak. Ada keberpihakan masyarakat terhadap ketidakadilan yang dilakukan. Kalau tidak ada keberpihakan dari masyarakat, termasuk petinggi, pejabat tinggi, ya Pak Mahfud sebagai dia ketua Kompolnas, ketua Komisi Kompolnas, dia bukan sebagai bertindak sebagai Menko Polhukam, tapi dia bertindak sebagai ketua komisi ini. Kalau nggak ada ini, jadi itu pertama bahwa hukum itu masih ada bekerja dan hakim itu tidak semuanya yang jelek, masih ada yang itu satu, ya. Terlepas kita setuju atau tidak setuju terhadap itu, ya kita hormati itu pada hukum itu. Nah, kedua, kita juga hukum yang peristiwa ini sebenarnya mencoreng institusi polisi. Ya kan? Ini polisi juga dari peristiwa ini, ya. Dia melakukan suatu koreksi terhadap kayak ini, ya kan? Nah, itu jadi saya kira. Yang ketiga juga terhadap kepada aparat hukum. Ya, itu polisi, jaksa, ya hakim, ya atau KPK, ya jangan mempermainkan, jangan mengkomersilkan, jangan memperdagangkan. Karena ya ini kita nggak tahu ya. Kalau kita mengikuti ibunya almarhum Yosua, dia bilang ini Tuhan bekerja, tangan Tuhan bekerja. Mungkin iya, nggak masuk akal Ferdi Sambo yang powerful begitu.
yang the rising star, ya, dia itu adalah jenderal yang termuda di antara jenderal yang sama. Ya, itu dibilang the rising star. Itu bisa kena kayak begitu, ya kan? Jadi kewenangan apa itu adalah amanah. Hati-hati dengan menggunakan kewenangan itu. Kalau ketepleset bisa ini. Dan publik sekarang ini begitu kritis, termasuk usia ini ya kan, cuma gini. Jadi saya kira ya, saya kalau udah teknis udah tadi ini gitu ya. Jadi saya mau kita merefresh itu ya kepada globe ini gini, karena kita ini hampir setahun ini ya udah kayak apa, kayak drama Korea gitu ya. Betul Pak. Saya kira drama Korea udah keburu habis Pak. Tapi yang drama Sambo ini belum Pak. Oke, berarti tadi kalau misalnya saya izin scroll up lagi Pak tentang kalau Pak Chudri dan Prof Gayus ini sebenarnya mengenai bahwa hukum itu masih ada. Hukum itu nggak tumpul ke atas atau runcing ke bawah, itu nggak. Cuman Usi juga penasaran. Ini tadi kita udah berdiskusi mengenai pendapat Pak Chudri, Prof Gayus. Nah di sini saya penasaran mengenai pendapat teman-teman mengenai putusan hakim tentang Sambo, tentang Eliezer dan Putri Chandrawati. Gimana pendapat teman-teman? Tolong tulis komen di bawah dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.